2 Juni 2021 lalu, Yuzon ID berkesempatan untuk menjadi saksi peluncuran varian baru dari MGHS. Nah, pada peluncuran ini, MGHS mengusung teknologi baru nih yang namanya iSmart. Tipe ini adalah MGHS Magnify. Nah, sebenarnya kalau dari segi desain, nggak ada perbedaan yang signifikan baik dari eksterior maupun interiornya. Eksteriornya tampak sporty dan di bagian bumpernya disematkan juga radar sensor yang akan mendukung si teknologi ADAS ini, yang nanti bakal kita coba juga. Nah, dari segi mesinnya juga masih menggunakan mesin turbo 1,5 liter, dan interiornya pun masih bernuansa dual tone merah hitam seperti MGHS varian Ignite. Nah, jadi sebenarnya daya tariknya itu memang ada di teknologi pintarnya yang memang lagi gencar diluncurkan mobil-mobil masa kini. Hai Zoners, sekarang gue lagi ada di rilisnya MGHS Magnify. Nah, hari ini gue juga mau cobain untuk first drive, jadi langsung aja ikutin terus video ini. Ada 4 poin penting nih dari tipe terbaru MGHS ini, yaitu Smart Check, Smart Command, Smart Drive, dan Smart Connect. Dan kali ini kita akan cobain satu-satu. Sebelum kita masuk soal bahasan iSmart, di sini dari segi interior, perbedaan yang terlihat itu ada di head unitnya, yang ukurannya itu jadi lebih besar. Sebelumnya di Ignite itu 8 inch, di sini head unit touchscreen-nya di-upgrade menjadi 10,1 inch. Sekarang yuk kita bahas 4 poin penting di iSmart. Yang pertama adalah Smart Check. Fitur ini mempermudah pengguna untuk ngelakuin berbagai hal hanya dari smartphone aja, yang pastinya udah terinstall aplikasi yang namanya MG iSmart. Nah, apa aja sih yang bisa dilakuin aplikasi ini? Jadi di sini kita bisa nyalain AC, terus nyalain mesin, find car, hingga bisa memonitor kondisi terkini dari mobil, bahkan dari jarak jauh sekalipun. Nah, di sini juga ada 11 poin status yang bisa dicek kayak kondisi pintu dan jendela itu udah tertutup atau belum. Terus status mesin itu menyala atau enggak, suhu di kabin itu berapa, dan sebagainya. Terus ada juga geofencing, jadi fungsinya tuh kita kayak pasang pagar virtual lokasi kendaraan kita. Jadi kalau misal mobil ini keluar dari radius yang udah di-set, nanti bakal ada notifikasi ke handphone kita. Dan ada juga travel plan yang fungsinya jadi reminder pengguna untuk pergi ke suatu tempat tertentu di jam tertentu. Jadi nanti remindernya akan muncul di head unit dan bisa juga nunjukin rute kita ke tempat tujuan. Ini ada create travel, berarti kan mau kemana, tanggal berapa, jam berapa, tinggal dikirim. Nah, nanti begitu udah waktunya, kita lagi nyetir lupa misalnya gitu kan, nanti akan ada di sini. Yang kedua adalah Smart Command. I'm here. I want to see the sky. Nah, di sini kita bisa pakai perintah suara untuk ngoperasiin head unitnya. Di sini ada lebih dari 100 perintah suara yang bisa kita pakai nih. Hello MG, Hi, how can I help? close the sunroof, please. Yang ketiga adalah Smart Drive. Nah, MG Pilot ini mengusung teknologi ADAS yang memungkinkan kita tuh untuk bisa berkendara ke menuju semi otonom. Tapi tetap ya tanggung jawab kemudi itu ada di kita. Nah, aktivasinya tuh cuma tarik tuas 2 kali, terus kita klik set, dan nanti akan ada notifikasi di MID berwarna orange artinya udah standby, dan kalau misalnya hijau itu berarti sudah aktif. Nah, di dalam teknologi ini diantaranya ada Lane Assist System yang fungsinya sebagai warning nih untuk kita tetap berkendara di laju yang benar. Terus ada juga Front Drive Assist, contohnya kayak Adaptive Cruise Control, dan ada juga Traffic Jam Assist. Yang menurut gue ini bakal berguna banget sih buat kita, jadi lebih terbantu dan praktis khususnya kalau misalnya kita lagi ada di perjalanan jauh.
Jadi teknologi ini bakal men-set dan merekam kecepatan laju kendaraan mengikuti kendaraan yang ada di depan. Nah, kalau kendaraan di depan nanti melambat atau berhenti, kendaraan kita juga, tapi kita memang harus sesekali ada interaksi di setir dan kaki juga harus standby di rem. Kalau dia lagi ngunci ke mobil di depan, dia akan ngikutin kecepatan yang depan sampai 30 km per jam. Kalau tadi kita udah bahas sensor di depan, sekarang ada juga warning untuk bagian belakang mobil yang namanya Rear Drive Assist. Dan untuk itu kita juga lebih terbantu sih sama yang namanya kamera 360 yang bakal terlihat di head unit 10 inch ini. Yang terakhir adalah Smart Connect. Nah, fitur ini tuh bisa membuat kita untuk cari lokasi tertentu yang ingin kita tuju, seperti contohnya mall, taman bermain, coffee shop, ATM, dan lain-lain. Dan ini dia contohnya waktu gue lagi cobain fitur ini pakai voice command. Hello MG, I'm here. how far is it to the gas station? I found more than one gas stations. Which one would you like? Hello MG, Yes. play music please. Oke, jadi tadi gue udah bahas soal fitur-fitur terbaru yang diusung sama MGHS Magnify ini. Nah, jadi harganya berapa sih? Yuk kita langsung lihat aja bareng-bareng. Jadi tadi adalah bahasan gue soal MGHS Magnify. Nah, menurut kalian gimana? Kalian bisa komen pendapat kalian di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu di video dari Uzone ID selanjutnya.